Selamat pagi, Pak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Leovani Sutanto dengan NIM 22210002. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai kasus kecelakaan kerja di proyek konstruksi dengan putusan nomor 51 garing P titik B garing 2021 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk kontennya akan berisi fakta, prosedural postur, framing the issues, arguments advanced by the parties, analysis, holding and disposition, dan terakhir lesson learned. Pertama, facts-nya. Nah, untuk kasus ini terdakwanya ada 4, yaitu Sahrul Karim sebagai tukang, Karta sebagai karyawan, Tarno sebagai karyawan swasta, dan Halim sebagai wira swasta. Lalu untuk Ukti Abdul Karim sebagai selaku mandor sekaligus pemilik CV Sentral Interior. Nah, jadi kebakaran bangunan gedung utama kantor Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 1, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akibat kelalaian para terdakwa tersebut. Untuk prosedural posturnya, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 10.15, terdakwa Sahrul Karim, Karta, Tarno, dan juga Halim datang ke gedung utama Kejaksaan Agung RI untuk melanjutkan pekerjaan pemasangan lemari, lantai vinil, dan sekat ruangan di ruang aula Biro Kepegawaian atas perintah dari Saksi Uti Abdul Karim selaku mandor sekaligus pemilik CV Sentral Interior. Namun saat itu Saksi Uti Abdul Karim tidak datang untuk mengawasi pekerjaan para terdakwa di lantai 6 gedung utama Kejaksaan Agung. Pada pukul 12:15 WIB, setelah para terdakwa makan siang dengan alas bahan sisa pengerjaan backdrop, para terdakwa bersama-sama merokok di aula lantai 6. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, para terdakwa kembali bekerja memasang lemari di ruang Kasubag TU. Saat itu terdakwa 3, yaitu Tarno, bekerja sambil merokok, lalu puntung rokoknya dibuang di sisa potongan kayu HPL atau triplek, tepatnya di luar pintu ruang Kasubag dekat aula. Sedangkan terdakwa 1, yaitu Sahrul Karim, bersama terdakwa 2, Karta, merokok di ruang aula dan membuang puntung rokok di lantai aula. Sedangkan terdakwa Halim bekerja bolak-balik sambil merokok dan membuang puntung rokok di asbak meja bundar. Setelah selesai merokok, para terdakwa mematikannya secara sembarangan tanpa memastikan lagi apakah sisa puntung rokok masih dalam keadaan menyala atau tidak, atau benar-benar tidak ada lagi bara api. Kemudian sekitar pukul 12.45 WIB, Saksi Imam Sudrajat atau seorang tukang wallpaper datang, dan sekitar pukul 13.15 Saksi Imam Sudrajat mulai melakukan pekerjaan melepas wallpaper. Kemudian pada pukul 16.00 WIB, para terdakwa selesai bekerja. Lalu para terdakwa membersihkan ruangan bekas pekerjaan termasuk lantai seperti potongan triplek, potongan vinil lantai, serbuk sisa lemari, kain majun sisa mengelap bekas lem ibon yang sebelumnya dibasahi thinner, termasuk bungkus dan sisa puntung rokok yang berada di lantai yang dimasukkan menjadi satu ke dalam kantong plastik sampah hitam. Dan oleh terdakwa 4, Halim, plastik yang berisi sampah tersebut diletakkan di bagian dapur atau pantry dekat gudang aula Biro Kepegawaian. Saat itu juga disimpan juga alat-alat atau bahan yang digunakan para terdakwa antara lain thinner dan lem ibon. Kemudian sekitar pukul 16.20, para terdakwa meninggalkan aula tersebut untuk pulang menuju rumahnya masing-masing. Sekitar pukul 18.25 WIB, Saksi Mardi yang saat itu sedang memperbaiki ruangan yang ada di seberang gedung kantor pengacara negara, mendengar suara ledakan dari lantai 6, tepat di atas ruangan yang sedang diperbaikinya, dan tidak lama timbul kepulan asap hitam. Akibat perbuatan keempat terdakwa, para terdakwa diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Juli 2021. Untuk framing the issues-nya, berdasarkan berita acara pemeriksaan teknik kriminalistik TKP kebakaran bangunan gedung utama kantor Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 1, Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, tanggal 15 September 2020, diketahui bahwa penyebab api pertama kebakaran adalah tersulutnya barang-barang seperti kayu, kertas, plastik bekas, karpet, bekas wallpaper, dan barang-barang lainnya, serta bahan mengandung senyawa solar dan thinner, di mana thinner bersifat volatil dan flammable oleh bara atau nyala api terbuka. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan kebakaran dan menghanguskan gedung utama Kejaksaan Agung RI, termasuk barang-barang yang ada di dalamnya. Arguments advanced by the parties oleh jaksa penuntut umum. 1. Menyatakan terdakwa Sarul Karim, Karta, Tarno, dan juga Halim telah terbukti melakukan tindak pidana telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan karena kesalahan atau kealpaan, menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir. Jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang. Jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 KUHP JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Sahrul Karim, Karta, Tarno, dan juga Halim dengan pidana penjara masing-masing 1 tahun dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan. Ketiga, menyatakan barang bukti atau menyita barang bukti para terdakwa. Yang keempat, menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp5.000. Tanggapan dari penasihat hukum para terdakwa. 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir. Jika perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika perbuatan itu timbul bahaya nyawa orang lain, atau karena perbuatan itu mengakibatkan orang lain mati. Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 188 KUH pidana JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. 2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Ketiga, mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik terdakwa Sarul Karim, Karta, Tarno, dan juga Halim pada kedudukannya semula. Keempat, membebankan biaya perkara ini pada negara. Untuk analisisnya, dakwaan yang paling tepat terhadap perbuatan terdakwa adalah pasal 188 KUHP, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Barang siapa? Sama persidangan, para terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, baik oleh majelis hakim, penuntut umum, maupun penasihat hukumnya. Oleh karenanya, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya. 2. Karena keapaannya menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang menyebabkan bahaya umum bagi barang, bahaya bagi nyawa orang lain, atau perbuatan itu mengakibatkan orang mati. Keempat, terdakwa terbukti merokok di area dilarang merokok yang sudah diberitahu oleh saksi Uti Abdul Munir dan melakukan kelalaian dengan membuang puntung rokok sembarangan, serta tidak memastikan apakah puntung rokok sudah benar-benar mati atau belum, serta meletakkan sampah puntung rokok di dekat bahan mudah terbakar. 3. Orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan. Unsur turut melakukan terpenuhi karena para terdakwa secara bersama-sama telah merokok dan mereka sudah dapat menduga dan juga tidak saling mengingatkan atau saling merokok untuk tidak saling melarang untuk tidak merokok. Holding dan dispositionnya, yang pertama menyatakan terdakwa Sarul Karim, Karta, Tarno, dan Halim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya turut serta menyebabkan kebakaran yang menyebabkan bahaya umum bagi barang dan nyawa orang lain. 2. Menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa dalam pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. 3. Memerintahkan para terdakwa ditahan. Yang keempat, menyita barang bukti terdakwa. Dan yang terakhir, membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000. Lesson learned dari kasus ini, segala peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja K3 di tempat konstruksi haruslah dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Ketidakhati-hatian dan kelalaian dalam bekerja dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, bahkan menimbulkan korban jiwa.
Seperti kasus yang sudah dibahas, karena kelalaian para tukang yang mengharapkan himbauan dari mandornya, akibatnya terjadi kebakaran yang merugikan baik secara material maupun imaterial dan bahkan menyebabkan dipidana kurungan penjara selama 1 tahun. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.